semua, kembali lagi di podcast Ngobrol Negara. Bertemu lagi dengan saya Zeska Aditya Bimantara, mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solano. Kali ini kita akan membahas hal-hal serius tentang negara, tapi akan dibahas dengan santai dan tentunya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan membacakan 2 buah pantun. Khas orang Jambi itu berpantun. Oke, yang pertama saya angkat HP karena nggak hafal. Pergi ke ladang membawa padi, sehingga sebentar di tepi jurang. Administrasi negara dijalani rapi, NKRI kokoh, rakyat pun tentram. Sekarang pantun yang kedua. Pagi hari ke batang asai, air jernih mengalir perlahan. Sistem negara diatur dengan DIY, hukum ditegak, keadilan jadi tujuan. Nah, itulah pantun pembuka dari saya sebagai host podcast pada hari ini. Sebelum episode ini dimulai, saya akan memperkenalkan 2 narasumber saya. Jadi lebih baik mereka yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan yang pertama. Halo semua, senang bisa ikut ngobrol podcast pada hari ini. Semoga dengan obrolan kita hari ini bisa mudah dipahami bagaimana sistem administrasi yang ada di negara kita. Perkenalkan, nama saya Febiola Martri Hermanita dengan jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama. Oke, silakan yang kedua Ibu Krista. Oke, mungkin kurang tepat ya kalau narasumber ya, lebih cepat enak teman ngobrol ya, biar kita ngobrol, santai ya. kayak Jadi sangat kayak low ngopi profile gitu ya. Gitu. Perkenalkan, nama saya Rista Ayusin, jabatan saya adalah Pengantar Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Serang. Oke, terima kasih dari 2 teman saya. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih, ibu-ibu semua atau mbak-mbak semua nih. Kalau ibu kan kelihatan tua gitu ya. Pertanyaan pertama nih yang sudah saya catat gitu ya. Langsung saja, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia? Silakan yang ingin menjawab, Bu Feby. Kalau dijelasin secara sederhananya, sistem administrasi NKRI ini adalah keseluruhan tata cara, mekanisme, dan proses yang digunakan negara untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, mulai dari mekanisme dirancangnya, siapa yang melaksanakannya, dan sampai bagaimana hasilnya diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berarti ini bukan cuma soal urusan pemerintahan ya? Ya, lebih jelasnya sistem ini mencakup tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya negara, hingga upaya mewujudkan tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Oke, menarik ya teman-teman semua dari penjelasan Bu Feby tadi. Saya ada sedikit pertanyaan lagi. Sebenarnya administrasi negara itu sistemnya kerangka kerja negara, bukan Bu? Iya, betul. Sistem administrasi NKRI ini seperti tulang punggung atau kerangka dari seluruh aktivitas yang berjalan tertib. Jadi jalan itu sesuai, searah. Oke. Kalau begitu ini pasti nggak cuma urusan pemerintah pusat aja ya? Iya, bisa mencakup pemerintah daerah, lembaga. Iya, lembaga. Jadi mempunyai peran masing-masing. Jadi semuanya itu sejalan. Oke, jadi semua unsur di pemerintahan baik di pusat maupun daerah itu sebagai kerangka. Iya, betul. Oke. Jadi ketika masyarakat ikut memberi masukan atau mengawasi kebijakan, itu juga bagian dari sistem administrasi negara ya? Iya, karena masyarakat itu merupakan unsur penting. Karena kita juga bukan aktif di aturan, tapi juga responsif terhadap semuanya, seluruh masyarakat. Terhadap kebutuhan publik lah ya? Iya. Oke, menarik teman-teman. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah
ada segmen pertama yang sangat seru ya, sepertinya pembahasan kita tadi kan. Sekarang saya mau lanjut ke segmen kedua dengan ditemani oleh Kak Rista Agustin. Oke Kak Rista, pertanyaan besarnya gini nih Kak Rista, kenapa sih sistem administrasi negara itu penting buat kita semua? Sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia itu penting karena sistem inilah yang jadi penentu kualitas pelayanan publik yang kita terima sehari-hari. Ada yang misalkan dari kehidupan kita sehari-hari nih, kayak pengurusan KTP, layanan kesehatan, pendidikan, sampai kebantuan sosial. Semuanya sangat bergantung pada bagian sistem administrasi negara itu dirancangkan dan dijalankan. Oke. Dapat ya poinnya teman-teman semua ya. Berarti sistem administrasi ini berpengaruh langsung ke kehidupan masyarakat ya Bu ya? Betul, sangat langsung karena sistemnya ini tertata dengan baik, pelayanan bisa cepat kalau sistemnya udah tertata dengan baik, jelas prosedurnya dan hasilnya juga dapat tepat sasaran. Sebaliknya, kalau sistemnya itu tidak tertib, yang muncul justru proses yang berbelit, pelayanan masyarakat yang lambat dan masyarakat juga bingung atau bahkan dirugikan karena pelayanan sistem ini agak kurang efektif gitu. Oke, jadi penting birokrasi itu, sistem administrasi negara itu berjalan dengan efektif dan efisien ya Bu ya, yang nanti akan berakibat ke banyak sektor sosial di negara ini. Oke, kalau sistemnya nggak berjalan baik, dampaknya memang langsung terasa ya Bu? Betul, dampaknya itu bisa macam-macam, dari kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peran pemerintah yang kurang efektif, pelayanan publik yang tidak merata. Bahkan dalam jangka panjang kondisi ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Memang kalau kepercayaan masyarakat itu turun, dampaknya bisa kemana-mana ya Bu? Betul, kepercayaan publik itu modal penting dalam penyelenggaraan negara. Kalau kepercayaan terjaga, masyarakat akan jauh lebih patuh pada aturan, mau partisipasi dan mendukung kebijakan pemerintah. Itulah mengapa sistem administrasi negara yang baik bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal membangun hubungan yang sehat antara negara dan masyarakat. Oke, jadi teman-teman semua, hubungan administrasi negara itu bukan hanya tentang soal prosedural, tapi antara hubungan pemerintah dan juga masyarakat agar sistem yang diciptakan oleh pemerintah ini juga mendapat dukungan dan berdampak kepada masyarakat yang memiliki urusan dan kepentingan pada sebuah lembaga negara. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah membahas apa itu sistem administrasi negara dan apa pentingnya administrasi negara terhadap kita semua. Kali ini kita akan membahas apa unsur-unsur pada sistem administrasi negara. Silakan Bu Febi menyampaikan tanggapannya. Ada beberapa unsur utama yang saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang pertama itu ada kelembagaan negara dan pemerintahan. Ini mencakup dengan lembaga negara, pemerintahan pusat, daerah, serta instansi yang menjalankan fungsi pemerintahan. Berarti ini soal siapa yang menjalankan roda pemerintahan itu? Iya, betul. Nah, yang kedua itu ada unsur aturan dan kebijakan. Nah, aturan ini jadi pedoman agar penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan dengan tertib, lancar, sesuai dengan aturan. Nah, tanpa aturan yang jelas, pelaksanaan pemerintahan bisa jadi tidak terarah atau tidak sesuai dengan jalan sesuai dengan aturan. Kalau sumber daya manusia sendiri gimana itu? Nah, kalau sumber daya manusia, aparatur memegang peran penting karena mereka yang menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, kualitas sistem administrasi negara sangat bergantung pada kompetensi dan integritas manusianya. Lalu soal pengambilan keputusan sendiri seperti apa, Bu? Nah, kalau proses pengambilan keputusan ini kita harus transparan dan jelas, jadi tidak sembarangan, harus semuanya tahu dan jelas sesuai yang kita ingin. Oke. Soal partisipasi masyarakat. Kalau partisipasi ini unsur yang sangat penting karena masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan tapi juga ikut terlibat melalui masukan, kritik, dan pengawasan. Dengan keterlibatan masyarakat, sistem administrasi negara bisa lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oke, jadi teman-teman semua,
peran masyarakat dalam sistem administrasi negara ini tidak bisa dipisahkan ya? Iya, betul. Oke. Jadi cukup menarik ya sejauh ini podcast kita pada hari ini. Oke, teman-teman semua, setelah tadi kita membahas apa itu administrasi negara dan apa pentingnya sistem administrasi negara terhadap kita, dan kemudian tadi kita bahas unsur-unsur juga yang ada di dalamnya. Kali ini saya ingin membahas tentang tantangan dan harapan. Kalau kita bicara soal tantangan, apa aja sih yang sering dihadapi dalam sistem administrasi negara kita saat ini? Silakan. Saya jawab ya. Oke, Bu. Tantangan kita cukup kompleks sih. Salah satunya adalah birokrasi yang masih berbelit dan prosedur yang panjang. Sehingga pelayanan publik kita belum berjalan secara cepat dan efisien. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga masih menjadi tantangan, terutama kebijakan yang melibatkan banyak pihak dan kewenangan yang berbeda. Jadi sering bertumpuk-tumpuk gitu lah. Oke, Bu. Jadi apakah sekarang ini masyarakat kita menuntut pelayanan yang serba cepat, Bu? Betul sekali. Di era digital, masyarakat terbiasa dengan layanan yang praktis dan transparan. Ini jadi tantangan tersendiri bagi administrasi negara untuk beradaptasi dengan teknologi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Jadi tetap hukum itu melekat kepada sistem administrasi negara itu ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu apa harapan ke depan untuk sistem administrasi negara kita? Nah, harapannya kedepannya administrasi negara ini lebih transparan agar setiap proses dan mekanismenya itu dan kebijakannya itu mudah dipahami dan diawasi oleh masyarakat. Selain itu, sistemnya juga perlu lebih adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Jadi orientasinya itu tetap ke kepentingan publik ya, Kak? Iya, itu yang paling penting. Administrasi negara harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekedar menjalankan prosedurnya. Nah, dengan begitu, kebijakan dan pelayanan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mau menambahkan? Oke, kalau tantangan bisa dihadapi dan harapannya terwujud, sistem administrasi negara akan menjadi lebih kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kita. Oke. Halo, kembali lagi ke podcast Ngobrol Negara bareng saya Zeska Aditya Bimantara. Saya akan menuju pertanyaan terakhir kita nih kepada kedua narasumber kita, gitu kan. Saya mau nanya yang pertama ke Bu Rista, apa peran sistem administrasi negara dengan Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana? Oke, sebagai penata kependudukan dan keluarga berencana, atau bisa disingkat penata KKB, administrasi negara itu punya peran yang sangat penting, peran strategis, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah. Dalam sistem administrasi negara, jabatan ini fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik yang menjembatani antara perencanaan pemerintah dan kebutuhan nyata di masyarakat. Sebagai bagian dari administrasi negara, peran penata KKB berperan dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan kependudukan dan keluarga berencana, seperti pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, pencegahan stunting, dan pembangunan keluarga yang mempunyai ketahanan. Selain itu, seluruh kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan aturan perundang-undangan, kebijakan nasional, dan kebijakan daerah, sehingga mencerminkan prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Singkatnya, administrasi negara bagi penata KKB bukan sekedar menjalankan prosedur, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkelanjutan. Oke, jadi sangat penting ya Bu ya, peranan sistem administrasi negara terhadap fungsi dari penata kependudukan dan keluarga berencana di Republik Indonesia. Oke, apa peran dari sistem administrasi negara dengan jabatan fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat Iya. atau PSM. Oke, silakan. Administrasi negara ini sangat berkaitan dengan Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat atau disingkatnya dengan PSM. Oke. Memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan partisipatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Nah, sebagai bagian dari administrasi negara, Penggerak Swadaya Masyarakat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktisnya, administrasi negara bagi jabatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan fasilitatif. Selain itu, Penggerak Swadaya Masyarakat turut berkontribusi dalam memperkuat sistem administrasi negara di tingkat lokal dengan memastikan program pemerintah dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan serta berkelanjutan oleh masyarakat. Nah, dengan demikian, administrasi negara bagi Penggerak Swadaya Masyarakat atau PSM bukan hanya tentang pelaksanaan prosedur pemerintahan, tetapi merupakan upaya strategi dalam membangun kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Oke, sangat luar biasa ya pemirsa, teman-teman semua, pemaparan dari dua narasumber kita ini ya. Halo teman-teman semua, kita sudah di penghujung podcast hari ini. Saya akan menyampaikan closing statement dari kesimpulan podcast kita hari ini. Dari obrolan hari ini bisa kita simpulkan bahwa sistem administrasi NKRI adalah fondasi bagaimana negara bekerja. Kalau sistem ini berjalan baik, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Teman-teman, ada yang mau menambahkan closing statement? Boleh. Perlu kita ketahui bersama bahwa sistem yang baik butuh peran semua pihak, bukan cuma dari pemerintah. Nah, dan semoga setelah ini kita jadi lebih paham dan juga peduli terhadap bagaimana sih cara negara mengelola urusan publik. Oke, luar biasa sekali. Nah, sobat kita kawan-kawan. Sebelum benar-benar mengakhiri podcast hari ini, saya akan membacakan 2 buah pantun. Nggak afdol orang Jambi nggak punya pantun gitu ya? Nggak afdol kalau orang Jambi nggak berpantun gitu kan. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa singgah melihat menteri. Sistem administrasi NKRI telah kita pahami, semoga jadi bekal membangun negeri. Cakep. Kedua, Oke, nak 2 pantun seiring. pantun seiring kita. Burung elang terbang tinggi, hinggap sejenak di dahan cemara. Cakep. Sistem administrasi NKRI telah kita gali demi tata kelola bangsa yang bermartabat dan berdaya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Negara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Indonesia. Indonesia. Dadah. Dadah.